Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar? Nah, di video kali ini aku mau nepatin janji aku berapa hari yang lalu untuk mereview buku kedua dari Cafe Beriawan Jauhari. Nah, teman-teman pada tahu nggak sih kalau Cafe Beriawan Jauhari ini merupakan putra yang berasal dari Lombok, tapi di kepenulisan buku ini nggak dicantumin Lomboknya bagian mana. Yang jelas beliau pernah nyantri di pondok pesantren apa sih namanya, ya, di pondok pesantren Nurul Hakim Kediri, yaitu yang berada di Lombok bagian barat atau Lombok Barat. Next, buku kedua dari Cafe Beriawan Jauhari yang berjudul Hanya Saja Definisi Cinta Kita Berbeda. Nah, buku dengan cover yang unik, kemudian milenial banget, ala-ala instastory gitu kan, yang membuat para pecinta estetik semakin tertarik untuk membaca si buku ini ya, termasuk aku. Kemarin aku beli buku ini dengan harga 48,5 di Shopee ketika big sale 10-10 kalau nggak salah ya, dengan diskon 45%, yang dari harga asli di sini harga 88.000. Teman-teman kalau tertarik dengan buku ini, teman-teman bisa pesan di Shopee dengan harga di bawah dari harga asli di sini. Nanti aku bakal cantumin linknya di bawah atau link Shopee di bawah di description box. Next, buku ini banyak menyuguhkan tentang ungkapan perasaan antara si laki-laki dan perempuan dalam mendefinisikan cinta itu seperti apa. Kemudian seperti yang ada pada ungkapan sinopsis di belakang ini, bacakan. Beberapa laki-laki menyederhanakan definisi cantiknya, selalu berusaha tersenyum meski marah, kemudian tidak banyak mengeluh juga meminta, dan mau dibimbing untuk lebih dekat ke surga, itu sudah lebih dari cukup. Kemudian beberapa perempuan menyederhanakan definisi gantengnya, tidak cepat marah, apalagi kasar, bertanggung jawab, juga tidak kekanak-kanakan, dan mampu membimbingnya lebih dekat ke surga, itu sudah lebih dari cukup. Ketika kedua orang ini bertemu, teduhnya rumah tangga yang akan dibangun. Next, untuk kita yang sedang akan dan sudah jatuh cinta, seperti yang ada pada ungkapan pertama dari buku ini. Tuh, ini kayaknya ini mukadimah, bukan kayaknya ya, tapi mukadimahnya buku ini tuh. Nah, di sini ada identitas buku, ntar aku cantumin di sini. Baik, kita masuk ke sisi menarik dari buku ini. Aku suka banget dari pemilihan bahasanya yang ringan, kemudian so puitis, apalagi dibumbui dengan majas-majas yang kekinian banget. Kemudian kalau kita bacanya tuh gak cepat ngebosenin, gak cepat ngantuk juga. Ditambah lagi jarak atau jarak barisnya itu yang gak mepet-mepet, kemudian gak full text ya. Nah, menurutku ini gak berat-berat banget bacaannya, ringan-ringan tuh kayak begini tuh, nggak full text. Ini di awal-awal tuh langsung ada tamparan keras gitu. Nah, kayak begini teman-teman, tuh ada nomor 1 tuh, bacain ya. Tidak semua buku di taman harus dipetik, tidak semua orang yang menyilaukan hati harus didekati. Jika dengan memetik merusak taman, kenapa tak lewatkan saja? Jika dengan mendekati merusak iman, kenapa tak menjauh saja? Oke, kita sudah dapat tamparan keras. Di sini maksudnya itu apa? Teman-teman bisa cerna sendiri. Kemudian ya di nomor 2-nya itu masih dengan tamparan keras, dengan majasnya yang luar biasa, dengan sindirannya yang sangat-sangat milenial, yang sangat-sangat membumi, yang sangat populer. Ini tuh, perempuan itu berkata, ini diawali dengan perempuan ya, yang seperti tadi aku katakan bahwa di sini tuh kayak ungkapan yang saling balas-membalas antara si laki-laki dan perempuan dalam mengungkapkan perasaannya. Oke, tuh. Perempuan itu berkata, bagaimana mungkin aku bisa mempercayai laki-laki yang menjadikan WA-nya asrama putri? Jangan bercanda, cuman segitu aja. Tuh,
tapi ngena banget. Kemudian yang ketiga nih sini. Kepada semua lelaki baik di setiap sudut bumi, jangan mengetuk pintu jika tak berniat memasukinya. Kepada semua perempuan baik di setiap sudut bumi, jangan membuka pintu jika tak berniat memberi izin masuk. Maka, sederhana sekali nasihat cinta itu. Jangan sembarang mengetuk, jangan sembarang membuka. Nah, oke. Di sini juga ada nomor 29. Aku suka-suka banget dengan filosofinya, dengan ungkapan jangan sendirannya. Tidak semua yang bawa handuk pasti masuk kamar mandi. Boleh jadi ia hanya ingin menggantungkannya di jemuran. Tidak semua yang akrab, nyaman, seolah memberikan perhatian itu sedang jatuh hati. Boleh jadi memang seperti itulah sifat bawaannya. Sudah siang, mari bangun. Nah, jangan terlalu berharap maksudnya ya teman-teman. Jangan terlalu kita mengangan-angankannya. Jangan terlalu kita berharap ya. Ada di nomor 45 juga, teman-teman yang luar biasa ini. Ada hanger digantung di langit-langit kamar. Apa manfaatnya jika tidak ada baju yang menggelayutinya? Tidak ada, hanya merusak keindahan kamar. Ada janjinya digantung di langit-langit. Ada janjinya digantung di langit-langit hatimu. Apa manfaatnya jika tidak ada serius yang menggelayutinya? Tidak ada, hanya merusak keindahan. Paham? Paham. Itu lagi. Ini di bagian yang sesuai dengan judul buku ini, hanya saja definisi cinta berbeda. Ada bagian part khususnya. Laki-laki itu berkata, bukannya aku berhenti mencintaimu, hanya saja definisi mencintai kita sudah tak lagi sama. Bagimu mencintai adalah menghabiskan malam minggu di rumahmu, menjemputmu saat pulang kuliah, dan mengirimmu pesan singkat sebelum tidur. Bagiku mencintaimu adalah mendekatkanmu ke surga dan menjauhkanmu dari neraka. Semua yang kita lakukan adalah maksiat. Jika aku terus-terusan bersamamu, sama saja dengan mendekatkanmu ke neraka dan menjauhkanmu dari surga. Aku tak rela melihatmu menderita di akhirat kelak. Bahkan sebuah duri yang melukaimu, aku tak akan pernah rela. Aku mencintaimu, karena itu aku menghindarimu. Bukannya aku berhenti mencintaimu, hanya saja definisi mencintai kita sudah tak lagi sama. Oke, kita lanjut. Tadi habis hujan, pilok basah, nyelamatin pakaian. Oke, next kita masuk ke bagian yang kurang menarik dari buku ini. Pastinya ya, setiap karya buku apapun itu pasti ada sisi menariknya, sisi tidak menariknya atau kurang menariknya, baik itu di bukunya atau dari pembacanya. Nah, menurutku di sini ada sebagian ungkapan, gak banyak, ada beberapa nomor atau ungkapan-ungkapan yang gak seharusnya dipisah karena maknanya itu masih sama. Kemudian tapi di sini ungkapannya terpisah. Itu ada pada nomor 82 sampai 87. Nanti teman-teman bisa baca sendiri, atau teman-teman mungkin yang udah baca, gimana menurut kalian? Apakah penilaianku secara objektif ini benar, atau kita sama, pemahaman kita sama bahwa ungkapan ini masih maknanya sama loh, tapi kok ungkapannya itu dipisah, yang tidak mesti atau tidak seharusnya dipisah jadi terpisah. Jadi kesannya itu masih ada tanda tanya loh, kayak nggak nyambung, kayak bingung juga. Oke, aku takut videonya kepanjangan, jadi cukup sampai di sini. Kurang dan lebihnya, buat teman-teman yang udah baca atau yang belum baca, aku saranin teman-teman untuk membaca buku ini. Aku ucapkan banyak terima kasih bagi teman-teman yang udah mampir di channel ini, teman-teman yang udah support aku, yang udah berikan like-nya, komennya, dan pastinya subscribe-nya. Terima kasih banyak. Insya Allah di lain kesempatan aku bakalan kasih macam giveaway atau hadiah buat teman-teman yang kasih komentar yang positif, yang membangun. Insya Allah doakan semoga rezeki kita, rezeki teman-teman, rezeki kita semua
rezeki penuntut ilmu itu lancar dan tentunya berkecukupan. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, segitu saja. Ini hujannya semakin, aku nggak fokus, hujannya semakin besar. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa nonton videoku sebelum